Dunia terbelah, Emmanuel Macron hina Islam, Arab hingga Erdogan versus Eropa. Opini pemimpin dunia terbelah akibat Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pernyataan Macron yang kontroversial soal Islam membuat sejumlah pemimpin dunia mengambil posisi berbeda. Negara-negara seperti Iran, Turki, dan Pakistan mengecam pemimpin 42 tahun itu. Dalam pernyataan di media sosial, Iran melalui Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif menilai Prancis telah menyulut ekstremisme. Muslim adalah korban utama dari pemujaan kebencian, diberdayakan oleh rezim kolonial dan diekspor oleh klien mereka sendiri, tulis Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif di Twitter, dikutip Selasa 27 Oktober 2020. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut Macron butuh perawatan mental karena mendukung Islamofobia. Ia juga mengatakan umat Islam kini diperlakukan seperti Yahudi saat Perang Dunia II. Sedangkan Presiden Pakistan menilai Macron telah menyerang Islam dan melukai Muslim. Komentar Macron semakin menimbulkan perpecahan. Sangat disayangkan bahwa dia telah memilih untuk mendorong Islamofobia dengan menyerang Islam daripada teroris yang melakukan kekerasan, baik itu Muslim, supremasi kulit putih, atau ideologi Nazi, katanya. Kecaman juga datang dari umat Kristen Arab. Salah satunya penyiar senior Al Jazeera yang berbasis di Qatar, Jalal Jahda. Sementara itu di Eropa, sejumlah petinggi justru membela Macron. Di antaranya Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte, dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Merkel menilai yang dikatakan Erdogan khususnya membandingkan Muslim dengan Yahudi terlalu berlebihan. Ia menyebutnya fitnah yang sama sekali tak bisa diterima. Hal senada juga dikatakan Conte, menurutnya komentar Erdogan bisa memperburuk hubungan Turki dengan Eropa. Rutte sendiri menyatakan Belanda mendukung kebebasan mengemukakan pendapat. Ia menegaskan negeri itu melawan ekstremisme dan radikalisme. Sebelumnya Macron telah memicu kontroversi sejak awal September. Saat itu ia mengajukan undang-undang untuk separatisme Islam di Prancis. Macron sempat berujar bahwa Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia. Karenanya pemerintahnya akan mengajukan rancangan undang-undang pada bulan Desember untuk memperkuat Undang-Undang tahun 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis. Setelah seorang guru di Prancis mengalami musibah karena menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas yang dia pimpin, seraya berbicara soal kebebasan, Macron kembali berkomentar. Ia berujar sang guru dihabisi karena kaum Islamis mengirimkannya masa depan kita. Boykot. Sementara itu, seruan boykot produk Prancis juga terjadi, salah satunya di Yordania, Qatar, Kuwait, dan Turki. Berdasarkan posisi Presiden Prancis Emmanuel Macron dan dukungannya terhadap kartun ofensif terhadap Nabi tercinta kami memutuskan untuk menghapus semua produk Prancis dari pasar dan cabang sampai pemberitahuan lebih lanjut, kata Asosiasi Perdagangan Kuwait dikutip dari Al Jazeera. Pada Senin 26 Oktober 2020, kami menegaskan bahwa sebagai perusahaan nasional kami bekerja sesuai dengan visi yang sejalan dengan agama kami yang benar, adat istiadat dan tradisi kami yang mapan, dan dengan cara yang melayani negara dan keyakinan kami serta memenuhi aspirasi pelanggan kami, kata Almira, perusahaan Qatar dalam sebuah pernyataan. Sementara itu, Erdogan juga meminta warga Turki memboikot produk Prancis, jangan membeli produk Prancis, tegasnya. Pemerintah Prancis dalam sebuah pernyataan meminta boikot dihentikan, hal tersebut dikatakan tak berdasar. Seruan boikot ini tidak berdasar dan harus segera dihentikan, serta semua serangan terhadap negara kami yang didorong oleh minoritas radikal, kata pemerintah dalam sebuah keterangan dikutip dari AFP. Federasi Pengusaha Perancis
MEDEF mendesak perusahaan untuk menolak boikot produk yang dilakukan negara Arab. Mereka menyebut hal ini pemerasan. Ada saatnya untuk menempatkan prinsip di atas bisnis, kata Geoffroy Roux de Bézieux kepada penyiar RMC. Boikot akan memperburuk keadaan, apalagi sejumlah perusahaan di Prancis sudah terpukul karena pandemi COVID. Sementara itu diberitakan sebelumnya, inisiatif Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mereformasi institusi Islam di negara itu tidak lain adalah upaya untuk menyerang Muslim. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Menyusul sebuah kejadian seorang guru di Paris oleh seorang remaja Chechnya yang dihabisi minggu lalu. Sebuah rancangan undang-undang yang berusaha untuk melarang pembenaran kejahatan dengan motif etnis atau agama atas dasar konstitusional diajukan ke Senat Prancis. Menurut Macron yang telah menciptakan istilah separatisme Islam dan mengkritik manifestasi ekstremisme atas dasar agama, ideologi seharusnya tidak mengklaim bahwa hukumnya sendiri harus lebih tinggi daripada hukum republik. Tujuan utama dari inisiatif seperti yang dipimpin oleh Macron adalah untuk menyelesaikan masalah lama dengan Islam dan juga Muslim, kata Erdogan seperti dilansir Sputnik pada Rabu 21 Oktober 2020. Mereka yang peduli dengan kebangkitan Islam menciptakan krisis yang mereka gunakan sebagai alasan untuk melawan Islam dan menutupi kegagalan mereka sendiri, sambungnya. Rancangan undang-undang itu diresmikan kembali pada 2 Oktober, beberapa minggu sebelum tragedi di salah satu pinggiran kota Paris terjadi dan memicu gelombang baru sentimen yang anti-Islam di seluruh Prancis. Macron mengatakan RUU itu akan menyeratkan aturan wajib netralitas bagi karyawan perusahaan layanan publik yang harus diikuti saat melakukan pekerjaan mereka untuk menghindari manifestasi separatisme. Selain itu, hal ini memberi negara kekuatan untuk turun tangan jika otoritas lokal membuat konsesi yang tidak dapat diterima bagi Muslim dan membatasi homeschooling untuk menghindari anak-anak diindoktrinisasi. Rancangan undang-undang itu juga memperketat kontrol atas pengaruh asing pada Islam dan pendanaan untuk masjid dan mempromosikan pelatihan domestik para imam. Rancangan undang-undang itu memicu reaksi keras dari komunitas Muslim di Prancis yang mengecamnya sebagai Islamofobia dan juga diskriminatif.